Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang Islam setelah syahadat maka adalah paling utama adalah solat. Ya. Dia rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua wa iqamis shalah. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikirim untuk berdakwah di Yaman, maka materi yang disuruh untuk disampaikan ke sana adalah pertama, ajaklah mereka menyembah Allah. Kemudian setelah itu kalau sudah menyembah Allah adalah apa? Dirikanlah salat. Maka orang-orang mu'allaf kalau dia sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama ajarkanlah tata cara salat. Yang lain tinggal menyusul. Tapi yang paling utama adalah ini. Kalau zakat kan setahun sekali. Wajib zakat itu setahun sekali. Atau kalau pertanian, kalau panen, gitu kan. Tapi kalau sholat itu tiap hari. Harus setelah syahadat, sekarang syahadat, pada zuhur syahadat, asar sudah harus sholat. Kalau zakat masih nunggu lama. Jadi memang yang harus diajarkan adalah sholat dahulu. Apalagi kalau kita lihat hadis tentang Yaumul Hisab, di mana seseorang ketika berhadapan dengan Allah yang ditanya pertama adalah solatnya. Yang berkaitan dengan Allah adalah solatnya. Yang berkaitan dengan manusia adalah dia telah pernah membunuh atau tidak, tentang darah. Jadi posisi solat ini betul-betul tinggi. Dan kita sudah sampaikan kemarin juga bahwasanya dengan solat itulah, wudu dan sholat itulah yang akhirnya Rasulullah mengenal umatnya. Karena umatnya nanti dikenal di antara manusia yang bermiliar-miliar. Banyak yang sekarang aja 7 miliar. Kalau dari zaman Nabi Adam tuh berapa? Banyak. Nanti kumpul di padang mahsyar. Setiap nabi bersama kaumnya. Dan nabi kita adalah kaumnya paling banyak. Maka bagaimana nabi bisa mengenali itu kaumnya? Yaitu dengan bercahayanya mukanya dan tangannya serta kakinya, urun muhajjalin. Dengan apa itu? Dengan wudu dan sholat. Nah ini Masya Allah. Jadi pentingnya sholat itu sampai seperti itu. Nah maka Allah berfirman, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka jagalah, hafizu, jagalah, dirikanlah sholat itu, perhatikan. Solawat, semuanya solat 5 waktu itu khususnya kau perhatikan solat 5 waktu itu. Terkhusus lagi solat wusta, yaitu solat subuh dan solat asar. Kenapa solat subuh itu lebih khusus lagi diperhatikan? Ya. Karena salah satu diantaranya adalah salah satu keutamaan solat subuh dan sholat asar adalah sholat subuh dan sholat asar itu disaksikan oleh malaikat, 2 kelompok malaikat, yaitu kelompok malaikat siang yang berjaga di siang hari dan kelompok malaikat yang berjaga di malam hari. Jadi Allah itu menurunkan malaikat dari langit. Untuk siang sudah ada grupnya sendiri, bermiliar-miliar
di atasnya miliar atau apa saya nggak tahu. Pokoknya banyak sekali. Dipenuhi dengan para malaikat-malaikat siang. Ya. Kemudian setelah bertugas malaikat siang ini, nanti sore dia akan naik ke atas. Ganti yang turun adalah malaikat malam. Ribuan miliar atau berjuta-juta miliar itu turun ke bumi untuk menjaga di malam hari, bertugas di malam hari, malaikat. Nah, mereka itu shift-shiftan, shift malam dan shift siang. Kenapa shift-shiftan? Apakah capek gitu kayak manusia kalau di shift-shift itu terus capek? Enggak, malaikat tidak ada capeknya. Malaikat itu ditakdirkan oleh Allah itu tidak punya rasa capek. Yang punya capek itu manusia. Ya. Memang ada makhluk yang nggak capek. Ya adalah bentuknya malaikat, diantaranya malaikat. Ada malaikat yang dari dulu diciptakan oleh Allah sampai sekarang tuh nyangga arsy singgasana. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Padahal arsy-nya Allah itu besarnya kalau perbandingan Rasulullah mengatakan tuh di Bukhari itu ibaratnya perbandingan ini. Kalau langit dan bumi itu dicincin dalam cincin, kemudian arsy itu adalah padang pasirnya. Jadi langit dan bumi 7 saf dan bumi 7 saf ada di cincin ini. Ibaratnya kalau dibandingkan arsy-nya Allah itu kalau padang pasir. Jadi kalau segedenya itu, kalau perbandingannya seperti itu, berarti kan gede. Ada malaikat yang nyangga dari diciptakan sampai sekarang dan nggak makan, nggak minum. Subhanallah, malaikat itu nggak makan, nggak minum. Masya Allah. Hanya menyatakan subhanallah, subhanallah. Dari diciptakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami ini membaca tasbih. Nah, begitu juga malaikat, ada Allah ciptakan kelompok malaikat yang malaikat itu turun kalau pagi turun nanti sampai menjelang terbenamnya matahari. Jadi mereka bertemu itu di subuh dan asar. Misalkan subuh yang malaikat malam mau naik, kan udah selesai tugasnya. Nah, malaikat siang sudah turun. Jadi bertemulah kelompok bermiliar-miliar jutaan miliar itu ketemu di situ dan mereka menyaksikan hamba-hamba Allah yang sholat subuh dan hamba-hamba Allah yang sholat asar. Jadi kalau yang asar itu yang siang sudah mau naik, ya belum selesai tapi masih di sini. Kemudian yang malamnya udah turun, jadi di asar itu turunnya di asar itu. Nah, itu. Maka bertemulah mereka itu di subuh dan subuh dan asar. Nah, mereka menyaksikan, menjadi saksi bagi kita semua yang sholat subuh dan sholat asar. Kalau sholat zuhur itu yang menyaksikan malaikat siang saja, malaikat malam belum datang. Kalau isya itu yang menyaksikan hanya malaikat malam saja. Nah, itu. Begitu juga maghrib, hanya malaikat malam saja. Tapi kalau subuh dan asar itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat yang banyak sekali. Artinya kita memperbanyak saksi. Semakin memperbanyak saksi itu lebih baik. Itu semakin baik. Inilah keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Dan itulah sholat subuh dan asar ini sholat yang disepelekan manusia. Agak berat oleh manusia, merasa berat daripada yang lainnya. Itu sholat subuh masih ngantuk, sholat asar masih tanggung baru bekerja. Ya, atau mungkin bekerja sampai jam 4:30 belum sholat asar, kemudian pulang tengah jalan itu macet, akhirnya dia nggak sholatnya di maghrib.
Jadi sholat subuh dan sholat asar ini lebih kita khususkan. Jadi Allah kalau mengatakan hafizu ala sholawati wa sholatul wusta, perhatikan sholatmu semuanya. Apa saja sholat-sholat yang baik sunnah yang wajib, perhatikan semua. Khususnya sholat wajib 5 waktu. Wa sholatul wusta, dan lebih khusus lagi sholat wusta yaitu subuh dan asar. Nah gitu. Diringkas. Semua harus diperhatikan, tapi ini lebih diperhatikan. Nah kayak gitu. Kita akhiri ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semangat untuk selalu menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu, dan juga semoga Allah mengkaruniakan rasa takut kepada Allah sehingga kita tidak berani bermaksiat kepada Allah, dan juga mengkaruniakan kepada kita ya ketakwaan sehingga bisa menggapai ridhonya dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.